teman-teman semua. Saya jujur sebetulnya sangat kecewa ya sama teman-teman yang khususnya Ustadz ya. Saya bel berhari-hari, tidak ada yang merespon satupun. Kita ini masih saudara seukhuwah. Bagaimana? Akhirnya saya ngebel pendeta. Malah lebih gampang ngebel pendeta daripada ngebel Ustadz. Catat ya ini ya. Saya sangat kecewa, benar-benar sangat kecewa lah sama saudara-saudara muslim. Khususnya Ustadz ya. Terus apa yang mau kita andalkan untuk kita mau berdakwah itu nggak ada. Egoisme yang ada, egoisme. Keangkuhan hidup yang ada. Nggak bakal kita mau menang melawan mereka. Istri saya sampai kecewa. Di sini ada saksinya, bukan saya sendiri. Ada Pak Asep di sini yang nemeni berhari-hari. Mana care-nya, mana kepeduliannya, dimintain doa aja nggak bisa, apalagi dimintain duit. Misalnya ini, anak ini minta doa, bukan minta yang lain-lain. Sebegitunya kalian ya. Halo semua, Shalom. Ya, saya semalam dapat sebuah video dari salah seorang subscriber yang kirim pakai WhatsApp ya. Ini dari channel Follow Yesus, subscriber saya 55. Ini judulnya, wah tidak ada yang peduli, Agustan kecewa pada sesama muslim. Oke, kita langsung dengar aja ya. Saya sendiri, ada Pak Asep di sini yang nemeni berhari-hari. Mana care-nya, mana kepeduliannya, dimintain doa aja nggak bisa, apalagi dimintain duit. Misalnya ini, anak ini minta doa, bukan minta yang lain-lain. Sebegitunya kalian ya. Anak sangat kecewa. Diupload aja. Ya, oke, kita ulangin sekali lagi ya. Kita ulangin sekali lagi ya. Saya sendiri, ada Pak Asep di sini. Saya sendiri, ada Pak Asep di sini yang nemeni berhari-hari. Mana care-nya, mana kepeduliannya, dimintain doa aja nggak bisa, apalagi dimintain duit. Misalnya ini, anak ini minta doa, bukan minta yang lain-lain. Sebegitunya kalian ya. Anak sangat kecewa. Diupload aja. Ya, jadi Agustan kecewa karena tidak didoakan oleh sesama muslim, ustadz-ustadz yang lain ya, dibilang dia kecewa. Nah, tadi pagi saya hubungi teman kita ya, Ali Bidat, untuk cari tempatnya Agus di mana. Terus ketemu di Bandung ya, Mualaf Care Indonesia Al-Muhtadin. Teman-teman bisa cari googling, bisa cari gampang lah ini ya. Mualaf Care Indonesia Al-Muhtadin ini di Bandung. Dan udah ke sono ya. Pak Ali Bidat udah ke sono. Terus udah direkam juga nih ya. Ini rekaman dari Pak Ali Bidat. Halo Pak, ini saya udah ketemu dengan Om Agustan. Saya selfie, gimana selfie? Ini di balik. Ya, kita ulangi sekali lagi ya. Halo Pak, ini saya udah ketemu dengan Om Agustan. Saya selfie, gimana selfie? Ini di balik. Oke, ya kita tanya sama Pak Ali Bidat ya, ini kondisinya gimana? Kondisi Agustan gimana Pak? Silakan Pak. Ya, jadi begini, setelah dapat kabar bahwa saya diminta bantuan untuk mendoakan Agustan, nah, saya langsung cari kesempatan. Nah, begitu saya sudah lihat posisinya, saya datangi. Sebetulnya saya sudah janjian sama salah seorang pendeta dari GBI ya. Apakah dia bersedia
mendoakan Pak Agustan ini? Jawabannya bersedia. Oke, saya survei dulu tempatnya ya, di mana jam bukanya jam berapa, karena di situ tulisannya mualaf care ya, supaya nggak sia-sia, karena dia tempatnya jauh, kasihan nanti kalau sampai sana ternyata nggak diterima. Jadi saya survei dulu. Jadi tapi pendeta GBI yang bersedia untuk mendoakan Pak Agustan ini sudah oke, dia siap. Saya mau tinggal pastikan aja, karena di situ ada jam bukanya sampai jam tertentu. Kemudian apakah boleh kita datang atau tidak, daripada nanti datang kita itu. Jadi saya survei. Akhirnya saya ke sana, sampai di sana sekitar jam setengah 10 ya. Ternyata nggak sulit dicari tempatnya. Ya persis seperti gambar yang ditampilkan oleh Tan Paragi ya, seperti itu dia. Itu di bawahnya ada gerbang. Itu begitu saya parkir sepeda motor di depan gerbang, langsung dibuka gerbangnya. Dan sebelum dibuka tuh saya sempat lihat di antara celah-celah gerbang itu, oh itu dia sedang duduk di kursi roda, kayaknya sedang berjemur matahari pagi ya. Nah ini gerbang ini nih saya bisa ngintip sedikit nih gerbang ini ya. Oh nah ya, itu yang di antara hijau itu saya bisa ngintip sedikit. Oh ada Pak Agustan di situ ya. Oh sedang berjemur dengan kursi roda. Lalu saya belum sempat saya ketok juga udah langsung dibuka. Oh, saya mau besok Pak Agustan. Oh iya ini silakan, langsung masuk. Tapi kan saya pakai kostum yang penuh derita bagi Pak Agustan kayaknya tuh. Saya pakai kostum yang ada tulisannya sahabat tanpa ragi itu. Jadi dia mungkin agak kaget juga gitu ya. Tapi saya udah sampaikan, saya mau ini, oh, Anda siapa? Saya sebutlah nama saya, dari komunitas mana, saya kasih tahu ya. Saya juga kasih tahu bahwa saya pembawa kabar dari Agustan, dari Tanpa Ragi. Nah, saya pakai kaos ini nih. Jadi tulisannya kan jelas tuh, sahabat Tanpa Ragi mengasihi. Oh, terus dia habis itu nelpon ke seseorang yang namanya siapa ya. Ini malah dari Tanpa Ragi yang datang mau mendoakan saya. Langsung dijawab, oh, udah nggak usah, nggak terima kata, dan segala macam. Pokoknya penolakan gitu. Kalau dari wajahnya Agustannya sendiri sih dia siap ya untuk didoakan. Saya nggak minta, saya undang Bapak, kan Bapak datang sendiri, ya benar Pak. Nah, kalau Bapak bersedia, itu tim pendoa yang saya sudah hubungi memang mereka siap datang gitu. Nah, langsung Tunggu, Pak. Sebentar Pak, yang telepon itu siapa Pak? Agustan yang telepon orang lain gitu? Halo? Iya betul Pak. Jadi dia nelpon seseorang, ya, yang nelpon sih bukan dia, karena Pak Agustannya nggak pegang handphone ya. Yang dorong kursi roda itu yang nelpon. Oh, oke. Tapi instruksinya dari Pak Agus. Jadi Pak Agus telepon, coba kabarin. Nah, Pak Agusnya ngabarin. Oh ini malah malah ngasih tahu. Nah itu ya, dia yang nelpon karena atas instruksinya Pak Agus. Coba kabari dulu Pak tadi, kalau nggak salah Pak Ari ya, saya dengarnya begitu ya. Karena ini ini posisi tempat dia berjemur nih sekarang ini. Berjemur, ya duduk di kursi roda, kemudian kursi rodanya sudah diparkir ya, udah dikasih rem supaya nggak bergerak, jadi kita bisa ngobrol. Sebelum mulai ngobrol tuh, Pak Agusnya info ke sini, tolong ditelepon Pak Ari kalau saya nggak salah tangkap ya. Kasih tahu nih malah Tanpa Ragi nih yang datang ke sini nih, utusannya Tanpa Ragi. Kata-kata itu dari dia. Kata, oh ini malah utusannya Tanpa Ragi yang datang ya. Jadi gue semacam malaikat lah gitulah. Iya, terus? Kan utusan, pembawa kabar kan? Yoi, betul Pak. Betul. Ini malah utusannya Tanpa Ragi yang datang katanya begitu. Wah langsung anggapannya yang saya dengar dari percakapan itu, ya udah nggak usah, kasih tahu aja. Kita berterima kasih lah sudah berkunjung ke Pak Agustan, tapi ini kita mohon maaf kita nggak terima karena kita lain apa sih dia bilangnya? Pokoknya berbeda gitu lah ya. Lain server. Gitu. Iyalah, lain server. Nggak bilang itu sih. Oke. Jadi, lanjut terus. Dikasih tahu ya begini ya, setengahnya ya udahlah ya. Saya juga makanya saya datang dulu, saya kasih tahu, saya bertanya sebelumnya gitu, bersedia nggak kalau kami datang, karena yang teman-teman Pak Agus ini yang di Bandung ini banyak juga yang kenal dia dulunya gitu. Tan kena stroke usai eksperimen Alkitab ditempel di pantat. Ade Armando ngomong lantang. Saya percaya itu peringatan dari Tuhan.
Pegiat media sosial Ade Armando turut mengkomentari kabar sakitnya mualaf Agustan. Video yang memperlihatkan kepada keadaan Agustan terbaring lemas di kasur beredar di berbagai platform media sosial. Kabar sakitnya Agustan itu muncul setelah beredarnya video yang menampilkan mualaf tersebut diduga melecehkan kitab suci umat Kristen. Dalam video yang beredar di media sosial, Agustan terlihat seperti menempelkan Alkitab ke pantatnya. Dia juga menantang apakah dengan aksinya tersebut dirinya bakal meninggal dalam waktu sebulan kemudian. Saya eksperimenkan saja saudara ya, apakah ketika kitab ini saya tempel di pantat, dalam sebulan saya akan mati, kita akan mati, kita tes, kata Agustan dalam video yang beredar di media sosial. Ade Armando mempertanyakan sakit yang diderita Agustan apakah akibat dari sikap dia yang memberi tantangan kepada Tuhan. Jawabannya tergantung Anda menggunakan pendekatan rasional atau spiritual dan supranatural, kata Ade Armando dikutip dari channel YouTube Cokro TV pada Kamis 17 Januari 2023. Kalau jawabannya rasional, Agus memang sakit karena kondisi kesehatannya memburuk. Kabarnya ini bukan pertama kali dia terkena stroke. Setahun lalu pun dia sudah menderita tanda-tanda stroke. Agus terkenal pekerja keras yang cukup istirahat. Sambungnya, tak cukup istirahat. Ade menjelaskan kondisi kesehatan Agustan yang memburuk bisa juga dilihat dari sudut pandang spiritual dari hubungan manusia dengan Tuhan. Kita juga bisa melihat dari sisi spiritual hubungan dengan Tuhan. Agus sendiri kan tentu bicara dengan asumsi Tuhan. Memang ada yang mengintervensi kehidupan manusia. Dia terkesan meminta jawaban apakah Alkitab adalah memang buku yang sesat. Dengan kata lain, Agus menunggu jawaban. Agus memberi tantangan yang lebih dramatis. Kalau Tuhan tidak berkenan murka, maka matikanlah aku, Agustan, dalam 30 hari, tutur Ade. Ia pun mengklaim Tuhan yang dipercaya Agustan tidak mengambil nyawanya, namun dia diberi sebuah peringatan penting. Oke, ternyata Tuhan yang dipercaya Agus tidak mengambil nyawanya, tapi Tuhan memberi jawaban kalau bukan peringatan. Mungkin bukan hukuman tapi peringatan. Tentu saja ini multitafsir, tapi salah satu peringatan yang masuk akal adalah Tuhan tidak suka kalau Alkitab dilecehkan seperti itu, dan ini tentunya bisa menjadi peringatan penting bagi Agus dan mualaf lainnya, jelas Ade. Menurut Ade, hal ini penting sebab Agustan kerap menghina Kristen. Dia misalnya menyebut pemeluk Kristen sebagai penyembah banikolor, penyembah bangkai. Dia mengatakan otak orang Kristen senantiasa error. Dia bilang sebaik-baiknya umat Kristen mereka tidak lebih dari nabi haram, babi haram, dan anjing-anjing pincang, kata Ade Armando. Dia bahkan menganggap orang-orang Kristen yang misalnya merana karena tidak boleh mendirikan gereja sebenarnya hanya playing victim untuk membangkitkan simpati. Dia juga menyatakan orang-orang Islam yang membela orang Kristen adalah orang somplak. Jadi di dalam hatinya memang ada kebencian terhadap umat Kristen, sambungnya. Ade pun meyakini sakit yang diderita Agustan setelah menghina Alkitab merupakan sebuah peringatan penting dari Tuhan. Kalau sekarang dia terkena stroke setelah menghina Alkitab, itu saya percaya adalah peringatan yang memang datang dari Tuhan, pungkasnya. Oke, jadi jelas sekali ya teman-teman, Agustan ini menderita sakit memang sudah lama, tetapi bisa jadi itu adalah sebuah peringatan daripada Tuhan untuk memberikan dia kesempatan, dia tidak diambil nyawanya ya. Maksud terselubung Agustan tempel Alkitab di pantat terbongkar. Eko pun tadi belum lama mualaf, sekarang Agustan dinobatkan jadi ustadz. Pegiat media sosial Eko Kurtadi itu ikut menanggapi sebuah video viral di media sosial yang menampilkan seorang mualaf diduga melecehkan Alkitab atau kitab suci Kristen. Mualaf tersebut diketahui bernama Agustan. Dalam potongan video yang beredar di media sosial memperlihatkan Agustan menempelkan Alkitab ke pantatnya. Bahkan ia seperti menantang apakah dengan aksinya tersebut dirinya bakal meninggal dalam waktu sebulan kemudian. Saya eksperimenkan saja ya saudara ya. Apakah ketika Alkitab ini saya tempel di pantat dalam sebulan saya akan mati?
kita akan mati, kita tes, kata Agustan disampaikan di videonya. Merespon hal yang tak pantas tersebut, Eko menilai aksi dari Agustan itu membuktikan bahwa dia tidak memiliki kekuatan apapun. Meski demikian, menurut Eko ada maksud terselubung di balik aksi Agustan. Dia menantang itu maksudnya ingin mengatakan bahwa Alkitab ini tidak punya kekuatan apa-apa. Tapi bukan itu sebetulnya yang dimaksud. Kelakuannya justru melecehkan kitab suci karena logika nggak apa-apa memperlakukan sebuah kitab suci dengan cara kampungan seperti itu, kata Eko. Eko menjelaskan sosok Agustan memang seorang mualaf yang dikabarkan dahulu yang memeluk agama Kristen. Kini video Agustan banyak beredar di media sosial, di YouTube dan di berbagai media lainnya, bagaimana dia memperlakukan Alkitab. Tapi Agustan tergolong mualaf lebay seperti kebanyakan mualaf lebay lainnya. Kerjanya selalu melecehkan agama lamanya, menjelek-jelekan agama lamanya, untuk menyatakan diri bahwa ia sekarang lebih beriman kepada agama barunya. Artinya dari sisi pondasi menurut gua ya, para mualaf lebay yang sering melecehkan agama lamanya ini sebetulnya ya nggak pernah bisa move on maksudnya nggak pernah bisa menghilangkan agama lamanya dalam dirinya. Ia akan terus terobsesi seperti Agus terobsesi dengan Alkitab. Makanya belum lama jadi mualaf, karena Agus dianggap lebih Islam dengan cara menjelek-jelekan agama lain. Agus langsung dinobatkan sebagai ustadz, sama seperti para mualaf lebay lainnya tiba-tiba jadi ustadz. Eko pun mengklaim isi khotbah Agustan membahas seputar perbandingan agama yang diyakini sebelumnya dengan saat ini. Isi khotbahnya apalagi kalau bukan membanding-bandingkan Islam sebagai agama barunya dengan agama lamanya, sambil mencaci maki dan melecehkan sama persis seperti Agustan, jelas Eko. Ya, jadi jelas sekali ya teman-teman, apa yang dilakukan oleh Agustan ini suatu tindakan yang tidak boleh dicontoh. Tapi mari kita menciptakan kedamaian, menciptakan harmonisasi kerukunan umat beragama dimanapun kita berada. Kita harus saling menghargai, kita bersatu untuk membangun bangsa ini. Jangan lakukan hal yang merugikan atau menghina agama lain, karena itu tidak mencerminkan kita sebagai negara kesatuan Republik Indonesia. Oke teman-teman sekalian, terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai, dan jangan lupa tinggalkan komentar Anda di kolom komentar yang tersedia di bawah ini. Sampai ketemu lagi di konten kami selanjutnya.